Oke, kita lihat sama-sama siapa tamu istimewa kita. Ya, tamu kita hari ini adalah Kak Stephanie Horizon atau Kak Fani. Aku ngefans Kak banget sama Faninya Kak sudah, Fani. ngefans banget ya Wildan ya sama Kak Iya. Fani. Wah, kayaknya Wildan wajib hadir ya hari ini. Nah, Kak Faninya udah ada. Halo Kak Fani. Halo Kak Halo, Fani. halo semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, Pagi, senang Kak. sekali. Selamat pagi. Kak. Ya, senang sekali ya hari ini kita boleh kedatangan Kak Fani dari MasterChef. Wah, ini banyak fansnya ini Kak Fani. Banyak yang lihatnya dari TV, dari YouTube. Tante Mary sendiri juga waktu itu dengan keluarga nonton Kak Fani di MasterChef Indonesia itu di TV ya. Senang sekali. Luar biasa perjalanan Kak Fani. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar dari pengalaman sharing-sharing Kak Fani. Bagaimana sih terjun di dunia masak-memasak ya, sampai akhirnya bisa join MasterChef, lalu menjadi pemenang MasterChef ya. Oke, nanti Tante akan buka kesempatan buat adik-adik juga untuk bertanya kepada Kak Fani. Apa aja yang mau ditanyakan ya, berhubungan dengan dunia masak-memasak. Ya, oke. Boleh. Ya, Kak Fani boleh memperkenalkan diri dulu sedikit. Ini ternyata masih ada yang tanya siapa Kak Fani. Oh, mungkin waktu itu masih kecil ya, jadi belum lihat TV. Oke, jadi halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Stephanie Horizon, tapi kalian biasanya mengenal saya dengan panggilan Fani atau Kak Fani. Jadi kalau masih banyak yang belum tahu, sebenarnya Stephanie ini siapa sih? Saya itu adalah kontestan MasterChef Indonesia dan kebetulan jadi pemenang kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya dibilang chef profesional juga masih belum. Intinya saya predikatnya sekarang adalah winner MasterChef Indonesia season kelima kayak gitu. Jadi salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Fani. Seru sekali ya. Nah, Tante akan mulai bertanya-tanya ya sama Kak Fani. Nanti akan dibantu dengan Tante Ani juga. Nah, kalian simpan-simpan kalau ada pertanyaan. Nanti Tante beri waktu untuk bertanya. Waktu dan kesempatan untuk bertanya ya. Nah, Kak Fani, sejak kapan sih senang masak? Dan kenapa kok senang masak gitu? Kalau ditanya sejak kapan senang masak, sebenarnya kalau benar-benar hobi banget pengen masak itu startnya dari 2014. Itu yang benar-benar tiap hari gitu kayak pengen nyobain hal baru terus dalam dunia masak. Kalau ditanya kenapa sih, kebetulan konsisten ya nih jawabannya. Kebetulan waktu itu pengennya punya duit jajan sendiri. Jadi gimana caranya punya duit jajan, jadinya belajar masak buat jualan. Karena kan kalau di sekolah tuh banyak teman-teman tuh, ketemu teman-teman, terus bisa nawar-nawarin. Jadi apa ya yang bisa dijual paling gampang? Masak dulu, bikin kue. Jadi sebenarnya alasan utamanya adalah keadaan ekonomi kayaknya. Wah, luar biasa. Kreatif ya Kak Fani ini. Nah, waktu itu usia berapa Kak mulai coba-coba belajar? Sebenarnya kalau dulu awal banget coba masak itu SMP kelas 1 kayaknya. Dari kelas 6 ke kelas SMP kelas 1 lah. Jadi waktu itu ada Valentine Day. Karena kalau kita beli coklat Silver Queen atau something yang kayak gitu kan mahal ya untuk anak SD. Jadi akhirnya mikir-mikir apa ya yang bisa menghemat. Akhirnya beli tuh coklat batangan di supermarket, di warung, terus dilelehin, dicetak lagi. Nah itu sebenarnya udah dari SMP. Cuman kan masih yang kecil-kecil lah, kayak bola-bola coklat kayak gitu. Jadi ternyata tuh emang hobi gitu bikin. Jadi bukan cuma hobi masaknya sih, hobi creating something yang kayaknya kok yang dijual itu gue juga bisa bikin ya gitu. Jadi kayaknya emang
hobinya suka ngebikin sesuatu gitu, tapi yang paling dekat adalah masakan atau makanan kayak gitu. Wah, keren ya, kreatif banget nih Kak Fani. Jadi eh, kepepet malah jadi kreatif dan menciptakan sesuatu ya, dan Harus malah itu. keterusan sampai menjadi chef profesional. Wah, luar biasa. Nah, Kak Fani belajar masaknya dari siapa dan dari mana, Kak? Kalau belajar dari siapa sih sebenarnya kayaknya kebanyakan nonton video kali ya dari YouTube kali. Terus dulu suka main game Cooking Mama itu. Ada yang pernah main Cooking Mama nggak? Pasti ada yang pernah tuh yang main di PlayStation atau di MDS. Jadi itu kan step-step bikin kue, step-step masak-masakan. Jadi kok kayaknya seru ya kayak gitu, ada seninya kayak gitu. Jadi awal-awalnya gara-gara suka main game juga. Habis itu pada saat itu 2013-2014 mulai booming YouTube, semua orang lagi berpindah transisi ke Android. Nah, di situ tuh setiap hari ngeliatin YouTube terus. Tapi kalau belajar langsung dari orangnya nggak pernah sih. Emang murni ngulik-ngulik sendiri kayak gitu. Oh, berarti otodidak ya, Kak ya? Betul. Hebat. Luar biasa, Kak. Iya. Ya, wah. Terus dari mulai Cooking Mama itu games itu bisa direalisasikan jadi makanan beneran ya? Bener. Jadi kayak sebetulnya kalau dipikir-pikir kan orang bikin game pasti dia ada idenya dulu kan, ideationnya dulu kan, dia tiba-tiba menumpahkan semuanya langsung jadi game. Jadi itu sebenarnya diambil dari dunia nyata, tapi dipersembahkan game, dan di game itu jadinya nanti selain kita tahu, oh ada teknik melipat, oh ada teknik flip, oh ada teknik flambe, dia ngajarin teknik, kemudian dia juga ngajarin potongan-potongan yang bagus seperti apa, hati-hati seperti apa. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat, kalau kita bisa milih game yang bagus, sebenarnya game itu adalah salah satu sarana pembelajaran gitu. Makanya sampai sekarang pun tetap perlu kok kalau main game nggak apa-apa, yang penting tahu batas dan bisa milih yang mana yang benar. Gitu. Nah, iya keren Kak. Iya. Gitu. Dan selama membuat semakin kreatif ya, Kak Fani ya. Wah. Iya. Wah, terus bisa ceritakan nggak kira-kira siapa yang paling menginspirasi Kak Fani untuk belajar masak gitu? Tadi kan, oh ternyata dari kepepet, pengen dapat uang jajan, terus main game juga memberikan ide, dan akhirnya bisa kreatif, ngulik-ngulik di dapur jadi sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau yang menginspirasi kira-kira siapa? Kalau yang menginspirasi dulu itu karena kan sering lihat, balik lagi ngeliat YouTube ya, ada beberapa chef yang dia ternyata cuma sekolahnya di Malaysia waktu itu, tapi dia bisa jadi selebriti chef itu. Yuda Bustara, Putri Miranti. Jadi dia sebenarnya emang kayak cuman chef biasa, tapi karena dia belajar di luar negeri dan dia mulai start duluan di YouTube, dia jadi celebrity chef. Nah, dari itu mikir, kalau misalnya jadi chef hanya jadi tukang masak, waktu saya habis dong, cuman buat masak di belakang, nggak ketemu siapa-siapa, nggak bisa menginspirasi orang. Terus ada momen dimana dapat panggilan dan vision bahwa kayaknya si Stefani ini ada penempatannya di dunia ini tuh sebagai orang yang bisa menginspirasi orang lain. Lewat apa ya? Kayak gitu kan. Jadi akhirnya ngelihat orang-orang dari yang kecil aja usahanya bisa jadi sesuatu, akhirnya memberanikan diri untuk, oh, anyone can be anything. Jadi nggak ada yang membatasi kita untuk menjadi siapapun. Jadi dari situ mulai keberanian untuk terjun ke dunia masak dan juga ke arah entertainment kayak gitu. Wah, luar biasa. Ya, memang ya, kalau kita sungguh-sungguh mengerjakannya, kita punya motivasi yang baik, kita menjadi inspirasi buat orang lain juga ya. Dan tentunya Kak Fani di sini menginspirasi banyak orang, termasuk adik-adik di SC Cooking Piwulang Beci ini ya. Wah, nah Kak Fani, gimana ceritanya nih bisa ikutan MasterChef? Perjuangannya sampai akhirnya jadi pemenang. Wah, kalau kita cerita perjuangan sebenarnya pasti panjang ya. Tapi balik lagi sebenarnya kalau boleh diceritakan, perjuangannya itu nggak mudah sama sekali karena kita bukan bicara tentang skill masak atau pengalaman masak, bukan. Kalau kita bicaranya skill masak dan pengalaman aja, saya udah pasti kalah jauh dari yang lain karena ada yang chef dari luar negeri, ada yang sudah sekeliling luar negeri untuk belajar memasak, ada juga yang memang chef profesional, akhirnya terjun di situ. Sedangkan si Stefani ini baru umur 22 tahun,
baru-baru bingung, nyari jati diri, iseng-iseng ikut gitu kan. Tapi balik lagi, untuk perjuangan itu sebenarnya yang dibutuhkan mental sih. Mental, bukan mental dalam artian sikat kanan kiri, enggak. Mental juara itu adalah mental yang mampu ditempa dalam keadaan apapun. Jadi waktu dimarahin mentornya atau gurunya, ya sudah dengerin aja, karena kan guru itu sebenarnya dia udah tahu lebih dulu dari kita, nggak mungkin dia marahin tanpa alasan. Jadi akhirnya si Stefani ini harus punya mental sebagai orang yang mau belajar, mau mendengarkan, mau menerima kritikan, dan juga tahan banting. Mau diapain juga tetap aja bangkit lagi kayak gitu. Jadi kalau untuk skill masak masih 11-12 lah. Skill masak kita bisa belajar dari buku, kita bisa tanya dari orang. Tapi yang nggak semua orang punya di MasterChef itu adalah mental ya sebagai juara itu tadi. Kita mampu ditempa dan kita tahan segala cobaan yang ada di sana. Karena kan yang namanya kompetisi, kita bukan cuma fokus di diri kita sendiri. Ada gangguan dari kanan kiri, ada teman yang beginilah, ada teman yang begitulah, belum lagi ada masalah ini, ada masalah itu, belum lagi kita kalau nggak enak badan. Tapi kalau misalnya kita punya mental juara, balik lagi, apapun rintangannya, apapun halangannya, kalau kita mau menuju ke satu tempat itu, kita mau banget nih, itu tuh udah nggak ada. Kita tetap fokus ke depan, gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi fokus mencapai tujuan. Iya, kenapa harus tahu ya Kak Fani? Tujuannya saya ini ikut untuk apa sih gitu ya. Iya, jadi betul. Meskipun sulit, meskipun dimarahi tadi ya. Sering nggak Kak Fani dimarahi? Sering banget. Sering banget itu. Iya, tapi tetap just do it. Lanjut, tetap belajar. Yang paling galak siapa, Kak? Chef Arnold. Oh, Chef Arnold. Kira Chef Juna. Nah, itu. Nah, Tante Mary mau buka kesempatan untuk kalian nih, mau bertanya apa ke Kakak Fani? Silahkan, bisa open mic, lalu langsung bertanya. Kenapa ikut MasterChef? Kenapa? Sebutkan namanya, terus pelan-pelan tanyakan dengan jelas. Silahkan. Saya mau tanya, kok Ya. kenapa ikut MasterChef? Oh, ini dari dari Sidoarjo ya. Kenapa kok ikut MasterChef, Kak Fani? Kenapa kok ikut MasterChef? Jadi sebenarnya di 2015 setelah MasterChef 4 selesai itu si Kak Fani ini udah coba apply, tapi ternyata MasterChef-nya vakum kan, nggak ada lagi. Lalu mikir-mikir, kayaknya kalau balik lagi kalau cuma jadi tukang masak atau jual kue kayaknya kurang jadi sesuatu gitu ya, kayak cuman terkurung bikin produk jual itu membosankan gitu. Sedangkan kan sekarang eranya modern. Kira-kira apa ya sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang, sesuatu yang bisa dilihat orang, dan sesuatu juga yang sesuai dengan passionnya Kak Fani gitu. Ternyata MasterChef ada nih buka lowongan. Kan kalau udah jadi MasterChef, masak dapat highlight-nya juga, jadi selebriti bisa juga, jadi pedagang bisa juga, jadi semua jadi satu. Akhirnya daftar lah. Intinya yang dipikir sebenarnya awalnya jalannya sesuai nih gitu, jadi langsung daftar gitu. By the way, sorry ya, ini kalau agak berisik, lagi di kampung, lagi pulang kampung. Wah. Jadi ada akuarium. Seru. Iya, jadi karena Kak Fani juga passionnya memasak, bagaimana bisa semua sejalan ya, bisa menginspirasi orang, bisa tetap memasak, dan bagaimana bisa menghasilkan uang jajan sendiri gitu ya Kak Fani ya. Kalau misalnya saya boleh share, dulu banyak banget foto-foto di dapur di Sampit kan, maksudnya zaman dulu rumahnya tuh tau lah Kalimantan beda sama di Jawa, di luar kota kayak gitu. Masak itu sampai pakai helm gitu, saking takutnya kena minyak, terus saking nggak lampu, terus nanti harus ke belakang dulu, ngebakar arang nggak bisa, oven juga masih yang pakai arang di atasnya, bukan yang listrik kayak gitu. Ya meskipun susah itu, justru karena ada rasa kesusahan dan ada prosesnya, itu yang bikin tuh tekad tuh makin ngedrive-nya cepet banget gitu. Gue harus bisa ngalahin nih orang-orang. Dan meskipun kita itu di pedalaman, contoh kita orang kecil gitu kan, anyone can be anything. Tenang aja kayak gitu loh. Yang penting kita percaya dan kita mau berusaha. Itu kuncinya.
Gitu. Wow, awesome, betul, setuju. Mareta, silakan. Mau nanya apa, Reta? Halo Kak Fani, ini dengan Halo. Marta dan aku mau bertanya, apa pengalaman favorit dalam memasak? Wah, Pengalaman pengalaman favorit favorit, Kak. Mm-mm. Pengalaman favorit dalam memasak mungkin ini ya. Kalau kalau boleh diceritakan, Kak Fani ini tuh orangnya tipenya nggak suka ngomong sebenarnya. Jadi setiap kali mau ada acara atau mau ketemu orang tuh persiapan dulu tuh, siapin dulu, harus latihan senyum dulu, karena emang basicnya sukanya sendirian. Dulu dipikir itu semacam kutukan gitu, kok gue nggak bisa ya gabung sama orang lain gitu. Tapi ternyata lewat memasak ada nih caranya. Jadi dengan cara memasak itu pengalaman favoritnya Kak Fani ya, masak misalnya kue gitu, dipotong-potong, di packing kecil-kecil, kasih ke orang sebagai buah tangan. Nah, itu caranya si Kak Fani ini untuk start conversation. Jadi ketika start conversation dari masakan ini, ada feedback dari orang, nah itu pengalaman yang sangat nggak bisa digantikan gitu. Kayaknya emang happy banget ketika orang tuh menerima apa yang kita kasih dan feedbacknya, oh enak, oh begini. Jadinya pengalaman itu tuh, creating something, giving to someone, dan ada feedback balik. Nah, itu yang jadikan koneksi terus. Nah, itu pengalamannya. Kalau misalnya pengalaman gagal, pengalaman menarik, dan sebagainya, itu kurang lebih lah, semua orang pasti sama. Tapi kalau dari Kak Fani pribadi, dari masakan, saya bisa buat koneksi ke banyak orang. Kayak gitu. Itu pengalaman yang sangat menarik dan nggak bisa tergantikan dari rasa senangnya kayaknya gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Silakan Wildan. Nah, ini tadi yang bilang, aku fansnya Kak Fani. Silakan Wildan. Gimana sih caranya masuk MasterChef? Waduh, ini kayaknya, halo Wildan, Hai. kamu udah kayak YouTuber ya, kayak live streaming gitu, udah siap tuh kayaknya tuh. Kalau mau masuk MasterChef, yang penting kamu bisa masak dikit-dikit lah, boleh lah. Terus yang kedua, harus tahan banting dulu nih. Harus mampu bersaing banyak orang. Yang ketiga, tinggal daftar aja sebenarnya. Daftarnya pakai tes atau enggak? Pakai, banyak tesnya, banyak banget. Tapi boleh dicoba loh. MasterChef anak itu kan ada. Ada. Bisa aja kamu ikut. Ayo ikut semuanya kalau mau. Iya, makanya kita hari ini belajar dari Kak Fani nih. Apa sih yang harus disiapkan, bagaimana? Dan Kak Fani dari tadi bilangnya mental, harus tahan banting ya, harus mau belajar itu ya Kak Fani. Ya, silakan Himel. Kak, makanan yang paling unik yang pernah dibikin apa? Makanan paling unik ya. Kayaknya ini deh. Siput apa keong ya itu yang bilangnya siput escargot, tapi escargot lokal. Unik karena aku aja nggak bisa gitu makan yang begitu, tapi kenapa bikin gitu kan, karena penasaran gimana sih cara menaklukkan si escargot yang amis bau berlendir ini kayak gitu. Itu yang paling unik sih, dan emang rasanya agak-agak aneh ya. Gitu. Ya, wow, escargot. Nah, Kak Fani, itu respon orang tua khususnya mama itu gimana waktu lihat Kak Fani berkelutek-kelutek apa ya, kelutekan sibuk di dapur gitu? Apakah kaget, marah atau gimana? Ini untuk ibu-ibunya nih yang dengar nih, supaya nggak kaget waktu anaknya bereksperimen di dapur. Oke, kalau dulu sih kalau eksperimen di dapur didukung aja sih. Namanya kan di Kak Fani ini tinggalnya di Kalimantan ya. Tetap perempuan tuh harus masak kayak gitu, karena kita di sini jarang namanya jajan-jajan di luar karena rumah deket, kegiatan juga nggak terlalu banyak. Kalau makan siang, makan malam pasti di rumah. Jadi perempuan harus bisa masak. Tapi nggak pernah ada tuntutan untuk masak kayak gitu. Waktu latihan sendiri di rumah sih didukung. Cuma waktu untuk pengen sekolah gitu nggak dapet karena kan takutnya jebolannya nanti masa kamu jadi tukang masak kayak gitu, perempuan tukang masak jadi tukang masak di restoran kan nggak bagus lah pada waktu itu. Tapi ya yang namanya kita sebagai anak itu kita harus tahu orang tua tuh kenapa sih kok kurang mendukung atau bahkan ada yang melarang, kenapa, alasannya apa, pasti ada alasannya. Intinya mereka mau yang terbaik buat kita sebenarnya. Sebagai anak tuh kita mau dilindungin gitu untuk melindungi masa depan kita terhadap karir kita, terhadap apapun yang
terjadi di depan. Intinya mereka mau melindungi kita deh, tapi kadang kita anak-anak kan nggak ngerti tuh. Nah, tapi actionnya adalah si Kak Fani ini tahu, enggak kok, saya tuh mau jadi tukang masak, bukan mau jadi tukang masak yang di restoran doang. Enggak, saya punya goals yang lebih besar dari itu, dan dari situ tetap maksain, mau sekolah masak, mau magang masak, mau ambil kerjaan di hotel harian, ambil semua. Karena emang tujuannya, dari saya sendiri memang tujuannya untuk sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih besar daripada cuma tukang masak atau cuma tren-tren doang kayak gitu. Tapi itu memang harus dibuktikan dan memang butuh waktu untuk pembuktiannya. Lebih dari 5-6 tahun gitu. Cuma harus sabar aja sama proses. Jadi mau didukung atau nggak didukung, ya itu sebenarnya memang pasti terjadi lah. Orang di dunia ini pasti pro kontra gitu. Tapi balik lagi, semua action dan tindakan itu dari kita sendiri kayak gitu. Yang penting tujuannya baik. Kalau tujuannya baik pasti ada jalan lah. Gitu. Wah, luar biasa. Terima kasih Kak Fani. Oke, satu lagi. Oh, ada dua malah. Oke, ini terakhir ya, Ken dengan Safira. Silahkan Ken, mau tanya apa? Selamat siang Kak Fani. Ingin nanya, teknik masak yang paling rumit dan paling sulit yang pernah dipelajari apa? Oke, halo. Jadi kalau teknik yang paling sulit sebenarnya teknik-teknik yang ada di Prancis. Itu perlu ngecek suhu, perlu juga ngecek ini udah karamelis atau belum, apa segala macam. Jadi kayak di sous vide, habis gitu juga kayak di konfi, itu susah. Karena kita belum tahu, meskipun katanya harusnya 15 menit, suhu segini, belum tentu sama. Karena minyak di sini dengan di sana beda. Peralatan di sini dengan di sana beda. Jadi teknik konfi, sous vide yang kelihatannya gampang, tapi sebenarnya nggak pernah bisa saya lakukan dengan perfect gitu. Gitu. Baik, makasih. Wah, seru pertanyaannya Ken. Terima kasih. Silakan Safira. Aku mau tanya, Kak Fani pertama kali masuk MasterChef umur berapa? Waktu masuk MasterChef itu umur 22 tahun. Jadi lucu banget sih. Paginya ikut audisi, malamnya ulang tahun gitu. Jadi hadiah terbesar dalam hidup adalah keterima audisi MasterChef. Wah, keren. Oke, nah Kak Fani terima kasih sekali untuk kesempatan yang diberikan berbagi di adik-adik hari ini. Ya, banyak fansnya, banyak yang suka dengan Kak Fani dan sangat terinspirasi oleh Kak Fani. Terima kasih untuk ceritanya, berbaginya pengalaman hari ini. Ternyata tidak mudah, tapi ketika kita sudah punya tujuan, kita sudah punya visi, kita mau apa sih? Kita mau membawa kebaikan untuk sesama. Nah, segala tantangan yang sulit, dimarahi gitu ya, itu pun lewat, tetap jalan terus gitu ya Kak Fani. Silahkan kira-kira apa pesan yang Kak Fani ingin sampaikan ke adik-adik di SC Cooking Piwulang Beci ini. Silahkan Kak Fani. Oke, sorry ya, ini ada suara sebelah lagi juga. Oke. Jadi terima kasih buat semuanya, buat waktunya semua. Kita udah kenalan di sini, udah banyak cerita. Kalau dari aku sendiri adalah ngerti sih, sebagai anak-anak itu kan banyak dilarang, banyak aturan dan sangat paham. Jadi, kita sebagai anak itu harus punya pola pikir bahwa semua yang dilakukan orang tua kita itu pasti ada tujuan baik untuk kita gitu. Nah, terlepas dari kita mau jadi apa di dunia ini, mau masak, mau jadi penyanyi, mau jadi penari, apapun itu, yang harus kalian miliki adalah karakter yang baik. Kalian harus bisa berkata-kata yang baik, berpikir yang baik, positive thinking, jadi orang itu nerima aja gitu. Dan mau belajar, mau diajar, mau mendengarkan. Kalau kalian punya karakter itu, percaya aja, apapun yang kalian mau raih dunia ini, bisa-bisa aja gitu, nggak ada yang impossible sebenarnya, nggak ada yang mustahil. Yang penting diri kalian itu mampu berdiri sendiri, kalian itu mampu belajar, kalian itu mampu ditekan, dan kalian itu juga punya visi ke depan. Visi ke depan tuh lebih, kalau kalian tanya cita-citanya jadi apa sih? Nah, apa sih yang kalian pengen mau di hidup? Nah, kalian harus tahu itu tuh. Jadi dari manapun asal kalian, background kalian apa, kalian maunya apa, bla bla bla, dan segala masalah yang pernah kalian alamin itu memang boleh terjadi di kalian, karena
kalian harus dipersiapkan dan memang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Tuhan itu bakal kasih kita sesuatu yang besar kalau kita tuh sudah bisa dipercaya untuk memegangnya. Gimana sih caranya kita dipercaya sebagai seorang anak gitu ya? Balik lagi, karakter itu nomor 1. Milikilah sifat yang baik, sopan santun, hormat kepada orang tua, mau diajar dan mau belajar. Itu aja kuncinya. Jadi mau jadi apapun bisa kayak gitu ya. Jadi jadilah kayak berlian gitu. Dipanasin, ditempa, dihabisin terus, dia nggak hancur, malah dia bersinar gitu ya. Oke, semuanya. Jadi terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Kak Fani. Thank you. Wah, luar biasa. Terima kasih Kak Fani untuk waktunya. Terima kasih. Mungkin di waktu yang ke depan ya, kita akan belajar masak sama-sama dengan Kak Fani. Nah, hari ini sebenarnya ada yang nanya, masak apa kita? Wah, kita dengar dulu yuk pengalaman dari Kak Fani. Yang berikutnya, mungkin kita akan belajar sama-sama memasak dengan Kak Fani ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Fani. Terima kasih sekali ya. Aduh, seneng banget deh. Ya, oke. Tante tutup SC Cooking hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Tante Ani, ada yang mau ditambahkan? Ya, itu sudah cukup. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Kak Fani. Oke. Dah, sampai minggu depan. Terima kasih Kak Fani. Terima kasih banyak semua teman-teman.